Baik, ada teman lain yang mungkin mau bertanya atau berdiskusi, silakan. Selamat malam Pak Andi. Malam, Pak Elia. Selamat malam Ibu Anggi. Malam Pak Elia. Salam kenal, saya Elia. Mungkin Iya, nasib salam kenal. kita, Bu. Mungkin nasib kita terbalik, Bu. Anda yang dari sono itu tidak dibuka bahwa Anda adalah I dan M, tapi dibuka oleh Bu Kwili bahwa Anda dulu I dan M. Dan saya melihat apa yang ditanyakan oleh Bu Kwili dan terjawab oleh Bu Anggi itu memang benar seperti kata Pak McLeay. Anda memang cerdas. Karena apa? Karena kalau kita melihat semua kesaksian itu pasti ada latar belakang kebutuhan manusianya. Dalam arti kata begini, pertanyaan saya pertama, Bu, Ibu kenal orang Kristen selain Pak Abednego, adakah pemuda lain? Ada sih Pak di kantor Pak ada Ada, Kristen juga. Kristen. Apakah Ibu berdebat juga dengan dia selain kepada Pak Abednego? Enggak sih Pak, soalnya mereka nggak bisa jawab kalau saya tanya. Kayak menghindar gitu. Kalau suami saya kan dulu jawab, jadi ya saya tanya terus. Dan saya senang kalau misalnya saya tanya dia nggak bisa jawab, jadi dia kayak terpojok. Tadi kan saya dengar kesaksian karena Ibu duduknya di depannya Pak Abednego. Betul? Ya, Depan, betul. persis depan begitu. Jadi kalau mau apa namanya, kalau bertatapan tuh selalu memungkinkan daripada rekan pemuda Kristen lainnya. Iya, tapi kami ini sih Pak, pas terpisah kayak apa sih kalau di tempat kerja tuh kayak dinding, ada dinding pembatasnya sih Pak. Dan Ya dia juga diketahui. lebih sering di gudang karena dia kan dulu orang safety. Saya di kantornya. Ya ini saya sebetulnya sudah dari pertama sudah mau bertanya, ternyata pertanyaan saya juga sudah ditanyakan oleh Pak Andi, kemudian sudah ditanyakan oleh Pak McLeay, jadi saya kehabisan pertanyaan, cuma mempertajam saja. Kalau Anda tidak ada pemuda lain Kristen, apakah Anda akan tetap menjadi Kristen dan tidak memilih Pak Abednego? Dalam arti kata gini, apakah Pak Abednego itu sebagai bonus Anda? Selain sudah memilih Tuhan Yesus, ternyata Tuhan berikan seorang Kristen. Apakah Anda berpikir seperti Hmm, itu? Karena tadi statement Anda mengatakan, saya menjadi Kristen bukan karena suami ya. Wah, itu besar sekali, Bu. Bagi saya itu statement yang luar biasa karena di agama induk Anda itu selalu punya satu paradigma ya. Kalau bisa, kalau lu mau kawin dengan anak gua, lu harus masuk ke kita gitu. Itu sudah merupakan Hmm. satu tren resmi dan apa namanya, upahnya itu besar sekali. Ternyata ini terbalik dengan yang saya sering dengar. Hmm. Ah, saya kira apa yang dinubuatkan Pak McLeay kemungkinan besar akan terwujud karena Ibu punya ketajaman, bisa menganalisa dari sebuah pertanyaan dan membuat statement yang luar biasa. Saya betul-betul terkejut loh. Saya menjadi Kristen bukan karena suami. Wah, itu sangat sangat berarti bagi saya. Itu saja yang ingin saya tanggapin. Terima kasih Pak Andi. Pak Andi, saya mau tanya Ya. kepada Pak Andi. Pak kan sudah kenal lama dengan keluarga ini. Hmm. Kenapa di zaman beda baru diangkat kesaksian? Kenapa tidak di zaman RMC, Pak? Karena sudah Pertanyaan yang ketetapan Tuhan. pertanyaan yang nggak perlu dijawab merupakan itu sudah Pak Andi merupakan ini sangat Pak Elia, Pak Andi ini sangat berperan penting sih di dalam hidup saya. Dari saya bertobat, saya dibaptis, kami menikah, pembaptisan anak, kedua anak saya semuanya oleh Pak Andi. Jadi saya sudah menganggap Pak Andi itu seperti bapak baptis saya.
Oh, Anda Bapak yang di rohani reform. saya persisnya. Tuhan. Ya, semua memang sudah dalam kedaulatan Tuhan. Anda mendapatkan rekan yang bisa menjawab di awal, walaupun akhirnya dia keteteran. Kalau Anda juga mendapatkan pemuda Kristen lain yang bisa menjawab, apakah Anda akan memilih A atau si B, Abednego atau si Budi misalnya, gitu ya, kurang lebihnya. Dan semua ada dalam kedaulatan Tuhan, itu sudah tidak mungkin dipungkiri lagi. Selamat, semoga nubuatan Pak Mikle terwujud dan punya seorang Makasih yang, Pak Elia. iya, Pak karena Andi, begini, kita sorry. punya kesaksian yang lain di aliran sepupu itu tidak memberkatin, bahkan terlalu berpolemik dengan keyakinan lama, itu tidak memberkatin. Semoga Anda bisa jadi berkat seterusnya di kalangan reform. Thank you. Amin, amin. Terima kasih Pak Elia. Pak Andi, Ya, nah ini Bapak udah bilang tadi nubuatan kan, jadi pendeta buat Bu Anggi. Kalau Tuhan memang berkenan, ini saya bikin statement di sini Bu. Sini Pak. Di saksi 21 orang di sini. Kalau memang Bu Anggi memutuskan mau masuk sekolah teologi, hubungi saya Pak untuk masalah administrasinya biar kita bereskan Pak. itu ya. Pokoknya Sudah ada masalah jaminan administrasi, dari Pak McLean. masalah administrasi tolong hubungi saya. Bu Anggi hanya perlu belajar saja dengan Pak Andi. Ini Terima saksi di kasih Pak. sini 21 orang di depan Tuhan, di depan pendeta Andi nih. Saya nggak bisa tarik lagi nih. Terima Oke, kasih Pak. nanti dicatat di buku-buku kehidupan itu. Tinggal Pak Bu Angginya saja kapan waktunya sudah tepat datang ya. Iya Pak. Makasih Pak Mekle, saya jadi tersanjung terharu. Oh iya, saya malam ini nggak tahu kenapa saya bisa ngomong begini, tapi Itu setelah saya nasarnya, Pak. dan Itu dulu, nasarnya Pak Mikli itu. Nasarnya Pak Mikli. Ya. ya saya nggak tahu. Pak Andi bilang nubuatan, ya saya bikin nubuat sekali lagi nih. Pokoknya begitu memutuskan mau jadi pendeta, Pak Andi tolong hubungi saya, biar administrasi saya bereskan. Ya. Itu Pak. Nanti kalau Pak McLean lupa, saya tugaskan Bu Willy untuk mengingatkan Pak. Oke. Bu Willy, Pak, kalau begini pasti cepat ingat, Pak. Terima kasih. Jadi kita boleh melihat ya bagaimana Tuhan itu bekerja. Bukan hanya pada fenomena-fenomena yang terjadi, tapi kita melihat bagaimana Tuhan sudah mempersiapkan sebelumnya. Ya, Tuhan mempersiapkan Bu Anggi untuk boleh berjumpa dengan Abednego. Tuhan juga mempersiapkan Abednego bisa bertumbuh di GRI Balikpapan, ya. Dan bagaimana juga Bu Anggi punya kerinduan yang besar untuk belajar doktrin-doktrin Kristen yang benar dan terus bertumbuh, dan kerinduan itu tidak pudar ya. Kerinduan itu tidak pudar dan terus bertumbuh dan bertumbuh. Dan itu diteruskan juga dengan keberanian untuk menghadapi orang tua. Ya, saya kalau nggak salah dengar sih, waktu Bu Anggi itu berhadapan dengan orang tua dan juga berhadapan dengan para rohaniawan, Bu Anggi berani menjawab ya, berani menjawab dan berani dengan tegas untuk menyatakan imannya di hadapan mereka, dan mereka pun akhirnya tidak sanggup melarang Anggi untuk datang ke gereja. Mereka tidak sanggup melarang. Nah, ini apa benar? Coba Anggi mengklarifikasi ini cerita yang tadi saya ungkapkan.
Iya, betul